warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi bi ni'mati tatimus sholihat. Wa bi dzikrihi habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainat wa sayyidis sadat Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbil qadar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina maulana Muhammad ibnu Abdillah al-qaim bi hukukillah ma daqat illa wa farajahullah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim yauma la yanfa' malun wala banun ila man atallah biqalbin salim wa ujrifatil jannatu lil muttaqin wa birujatil jahim lil ghawin. Al ayat. Sadaqallahu alazim wa rasuluh. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada hari Jumat kembali, yang kita sudah melewati masa-masa yang mana di tahun ini sangat berat, terutama banyaknya bala macam-macam penyakit yang sangat mengkhawatirkan khususnya umat-umat di Indonesia ini, bahkan sampai di dunia. Dan ini disebabkan karena apa? Sampai Allah Ta'ala menguji seorang hamba ini, seluruh dunia ini, agar kita kembali kepada Allah Ta'ala, aruju ilal haq, kembalilah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul, agar kita kembali selamat dalam kehidupan kita, yang mana diberikan sehat walafiat, berikan panjang umur dengan ditaatilah, ditaati Rasul, dan bisa melaksanakan apa-apa yang difardukan, yang diwajibkan bagi kita sekalian. Yang kita selalu sangat berat membawa amanat dari Allah Ta'ala, yang tidak lain, tidak ada yang paling berat itu jadi manusia, yang selalu memikul beban-beban daripada amanat-amanat yang sangat berat, bukan sangat ringan. Dan sangat berat juga kelak pertanggungjawaban kita di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya yang banyak dosa ini diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan banyak kesalahan sengaja maupun tidak sengaja, sembunyi maupun terang-terangan, agar kita semata-mata tidak lain tujuan kita pertama untuk niat menuju keridhaan Allah, agar mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Ta'ala, taufik hidayah serta inayah yang kita harapkan dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Ta'ala. Dan itu pastinya juga akan membawa bias kepada kedua orang tua kita sekalian, pada anak-anak kita, keturunan kita. Mudah-mudahan semua saudara kerabat daripada orang tua kita juga sekalian mendapatkan ampunan dosa dari Allah Ta'ala. Semuanya yang punya niat hajat, baik urusan dunia dan akhirat, dimudahkan Allah Ta'ala, mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang baik, karena itulah yang bisa menuntun kita di jalan keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan semua kesusahan dan apa yang menjadi ujian-ujian manusia, khususnya
murid-murid kita yang di luar maupun yang di dalam, ya, atau yang sudah meninggal, insya Allah akan mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah. Mudah-mudahan akhir yang hidup ini, mudah-mudahan jalan kita insya Allah husnul khotimah. Salawat serta salam yang sementara khususnya kita tujukan kepada baginda Nabi Syafi', Nabi Musafa, Nabi Awal, Nabi Akhir, Nabi Tohal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Insyaallah yang kita harapkan dan yang kita citakan kelak agar kita sampai semua menuju pada syafaat yang besar kelak pada hari kiamat. Itu yang kita harapkan, enggak ada yang lain. Maka di situ perbanyakilah ya untuk berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena kuncinya enggak ada lagi obatnya. Di akhir zaman ini, kalau kita lemah baca Al-Quran, sedikit baca Quran, sedikit kita mengamalkan Al-Quran, maka perbanyakilah istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan memperbanyakilah berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, agar kita mendapatkan ampunan dan pertolongan kelak pada hari kiamat. Karena yang bisa menolong kita nggak ada siapa-siapa, siapapun nggak akan mampu. Karena yang bisa mampu menolong, para nabi-nabi pun semua minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Para nabi pun berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi Musa sekalipun alaihissalam, Nabi Musa itu pun ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itulah apalagi kita. Nabi Musa saja ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan dalam ayat, kuntum khairati umat ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak minta jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita sudah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Ini keberuntungan. Jadi jangan dianggap remeh, kita umat Nabi Muhammad SAW. Disitulah perjuangan Nabi untuk kita, untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Apa dikhususkan orang-orang yang takwa, yang beriman, mendapatkan curahan pandangan rahmat dari Allah karena permintaan permohonan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat nazar pandangan dari Allah dan dapat pandangan dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Malam ini kita bicara tentang kerusakan dunia. Tanda-tanda akhir zaman adalah rusaknya dunia. Karena disebutkan dalam Quran surat As-Su'ara ayat 88 sampai 91. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim wa uzrifatil jannatu lil muttaqin wa birujatil jahimu lil gawin. Yaitu pada hari di saat mana harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati di qalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Dan pada hari itu surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim secara jelas diperlihatkan kepada mereka-mereka yang sesat al-gawin. Itu. Waqala Nabi SAW, ta'araf ilallah firraha ya'rifka fis sadati.
kenalilah Allah di waktu lapang. Ia akan mengenalmu di waktu sulit. Jangan di waktu sulit mau mengenal Allah. Dalam waktu yang longgar, dalam waktu yang masih ada kesempatan nafas ini, kita harus banyak mendekat kepada Allah. Yang tidak akan datang nanti, di mana orang-orang dalam keadaan sudah sakit, sudah tua, yang tidak ada sempat lagi mendekat kepada Allah, apalagi dia belajar dalam bentuk pengetahuan ilmu. Terlambat, sesal tiada guna. Menyesalah kalian, kata Allah Ta'ala, yang tidak akan kembali lagi. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna muqimun. Itu penyesalannya di dalam kubur. Penyesalan itu banyak penyesalan, tapi yang paling besar di dalam kubur ini 3 perkara. Yang pertama menyesal, dia sudah masuk kubur, yang mana mereka melalaikan dan meninggalkan sholat. Ini yang pertama. Minta dibangkitkan oleh Allah untuk mengkodok, mengganti sholatnya. Nomor 1, amal yang paling ditulis, yang ditanya, amal yang pertama adalah sholat. Dan siapapun, apapun yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, dan yang disebut orang kafir, ya, pertama, orang kafir itu jelas menyembah selain Allah, orang musyrik, orang kafir. Tapi ada kafir yang golongan orang-orang Islam yang sudah jelas meninggalkan sholat, wajib disebut kafir. Sekali lagi, tidak ada alasan. Syariat harus menjalankan sholat. Tetapi kalau sengaja dia mempermainkan sholat, apalagi meninggalkan, maka tidak disebut orang yang beriman. Dia sudah kafir, sama halnya orang kafir yang tidak mau sholat. Ini pertama. Maka orang pertama kali sholat inilah yang ditanyakan di dalam kubur alam barzakh. Ketika dia banyak hutangnya sholat, banyak hutangnya dari ibadahnya, tidak ada lain hukumannya, maka termasuk golongan orang-orang yang jelas adalah orang yang disiksa. Pintu lubang yang pertama adalah kuburan. Kalau pertama itu di lubang pertama celaka, berarti selanjutnya ketetapan harus dapat siksa Allah dalam neraka. Maka untuk itulah perbaiki sholatmu sampai betul-betul khusyuk datang kepada Tuhanmu, sehingga kamu terbebas dari siksa alam kubur. Ini yang pertama. Bukan amalan-amalan yang lain, atau amalan yang bentuk ini, beramal ini, beramal ini, dengan ini. Ya, akhir zaman ini banyak orang itu mengamalkan sunnah, tetapi menggugurkan wajib. Wajibnya dianggap remeh, wajibnya dianggap biasa. Ya, barang siapa bagus sunnahnya tapi buruk wajibnya, maka rusaklah yang sunnah,
gugurlah yang wajib. Begitu pula wajibnya diutamakan, tetapi meninggalkan sunnah berarti dia tidak menghidupkan atau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka gugurlah yang sunnah dan gugurlah yang wajib. Nah ini, jadi dua-duanya antara wajib dan sunnah harus dikerjakan, kitabullah dan sunnah. Tidak bisa kita tinggalkan atau menjalankan salah satu. Maka di situ disebutkan orang yang mau mengenal di waktu mendekat kepada Allah, di waktu lapang, Allah akan mendekat. Allah akan mendatangi kepada orang-orang yang dalam keadaan susah ketika dia susah. Nah itu. Maka untuk itulah tanda-tandanya Rasulullah SAW harus wajib lebih dicintai daripada yang lain. Andai kata guru-guru nggak ada lagi, mursyid nggak ada lagi, orang-orang alim sudah diangkat, banyak yang meninggal, matinya alim, rusaknya alam, maka satu-satunya yang kita harapkan cuman satu yang bisa mengurus kita. Guru nggak ada lagi, panutan nggak ada lagi, kejujuran nggak ada lagi, keikhlasan nggak ada lagi, semua tidak bermanfaat. Maka banyak-banyakilah di akhir zaman ini gurumu adalah sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah, kalau memang susah nyari guru ini gak benar, nyari guru ini menyesatkan, nyari guru ini sudah salah semua, ya. Tanda-tanda orang alim adalah selalu mengingatkan pertama, ya, selalu mengingatkan mati. Jangan duduk sama orang alim yang tidak mengingatkan mati. Dan yang mengingatkan mati harus sesuai apa yang diucapkan. Kalau masih banyak cinta cita-citanya pada dunia, dia hanya mengingatkan mati, itu adalah orang pendusta. Betul-betul orang mengingatkan mati harus banyak bekal mati, bukan hanya di mulutnya mengingatkan mati, tapi bukti hidupnya habis waktunya untuk urusan dunia. Itu bukan orang yang bekal mati. Mengingat mati berarti harus banyak memikirkan bekal untuk mati. Yang kedua, selalu mengingatkan sholat pada tepat waktunya, sholat pada waktu jamaah, sholat jangan sampai ditinggalkan, berjamaah jangan ditinggalkan. Itulah orang-orang yang bisa kita duduk bersamanya. Dan jangan tinggalkan wudhu, mengamalkan wudhu sampai betul-betul sempurna kesucian hati dan dohirnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus mengingatkan tentang bagaimana buruknya orang yang ahli dunia ini. Cinta dunia ini sangat buruk dan sangat celaka. Maka diajarkan berzuhudlah terhadap dunia, kurangilah kesenangan pada dunia, kurangilah kehidupan dunia itu merupakan ijhad biadinas ila kahubillah. Kalau kamu zuhud di dunia ini, pasti Allah akan mencintaimu.
maka itulah semua manusia akan mencintaimu karena kamu betul-betul melepaskan dunia ini, bahwa bukan bagian atau bukan jaminan atau bukan tujuan, tetapi sarana kendaraan saja, seperti hanya musafir, hanya berteduh. Tapi selanjutnya mereka adalah menuju perjalanan yang sangat jauh. Kita di dunia ini hanya bernaung. Kita panas dan hujan, kita hanya bernaung di sebuah pohon. Ketika hujan panas selesai, perjalanan masih jauh. Hidup itu sebentar itu. Nah, perjalanan itu jauh sekali. Bahkan kita tidak tahu berapa miliar tahun lagi. Wallahu alam, yang jelas dikubur sampai kiamat itu selama-lamanya. Dan tidak dituakan dan tidak juga dimudahkan. 33 atau sampai 25 tahun selama-lamanya. Tidak pernah tua, tidak pernah muda, bayi lagi. Yang tua tidak ada lagi. Yang 100 jadi 25. Yang matinya umur 160 jadi 25. Yang matinya 60 jadi 25. Yang muda bayi jadi 25. Semua dibuat 25 sampai 33. Dan siksa juga selama-lamanya. Bagi orang munafik dikekalkan. Nah, siapa orang kekal? Munafik ini seakan-akan ngomong akhirat, tapi yang diuber adalah dunia. Ini munafik. Sama sekali tidak mau belajar. Dia akan merasakan pedihnya di dunia ini kebodohan. Ini pertama orang bodoh. Yang kedua, pedihnya dia di dalam neraka. Di dunia sudah pedih, sedih dalam kebodohan karena tidak mau datang. Dianjurkan apapun alasan yang tidak mau datang di majelis taklim atau majelis ilmu, berarti menolak untuk mengambilkan warisan Nabi Muhammad SAW. Menolak perintah Allah, menolak untuk mengikuti jejak-jejak orang salafun saleh, orang-orang yang soleh. Berarti kalau dia tidak mengikuti jejak-jejak orang soleh, berarti dia jejak orang Fir'aun yang selalu memburu harta, yang selalu memburu kekayaan, yang selalu memburu kesibukan, yang selalu memburu kehidupan ini, sehingga terlepaslah amanat yang paling berat untuk mempelajari kitab-kitabnya. Untuk itulah Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta warisan yang berupa emas, kedudukan, kekayaan, pangkat, enggak. Nabi Muhammad SAW hanya memberikan warisan Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah. Yang lain bukan warisan Nabi. Maka kebanyakan orang banyak mengambil warisan Fir'aun, warisan Namrud, warisan Haman, warisan Korun, tapi bukan warisan Nabi Muhammad SAW. Sedikit sekali mereka yang tahu. Walakin asaronas la ya'lamun. Mereka sedikit yang mengetahui. Kebanyakan mereka tidak tahu, tidak ngerti. Nanti melek di kuburan. Kalau sudah melek nanti di kuburan, percuma. Ini penyesalan. Kembalikan. Saya melihat, mendengar, kembalikan. Saya beramal soleh. Sesungguhnya kami yakin. Terlambat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang sudah diberikan kelonggaran, orang sudah diberikan kelebihan, orang diberikan sudah kebahagiaan yang lebih-lebih dari orang lain. Tidak sedekah, tidak beramal. Selama
dia mempunyai penghasilan, di situ wajib untuk mengeluarkan. Ternyata tidak dikeluarkan, binasa. Walaupun sholatnya 1000 rakaat, karena merasa mengatakan ini saja saya tidak cukup. Kalau nurut tidak cukup, walaupun 1 bulan kamu dapat 100 juta, kamu tetap gak akan cukup. Walaupun kamu 1 bulan 1 miliar, 2 miliar, kamu kalau mengatakan tidak cukup, tidak cukup. Bahkan 1 hari kamu dapat 1 bukit emas, kamu mengatakan tidak cukup. Inilah kekuatan hawa nafsu. Di sini tersiksa. Bahan bakarnya nanti adalah bahan bakar apa yang dimilikinya. Andai kata mengeluarkan, bukan karena Allah, ada maunya juga, tidak ikhlas. Orang ikhlas gak pakai ngomong, ya, gak usah cerita, gak usah ini itu, enggak, ya. Apa yang ada diberikan, artinya dikasihkan tanpa dipandang atau dinilai atau dihargai atau dihormati atau apa-apa lagi, tidak sama sekali, ya. Jangan pakai menawarkan. Sama datang, kamu datang ke sini, ya, saya nggak ada rokok, kamu datang ke sini, guru mau ke rokok, tapi kamu nggak punya rokok. Sebentar saya beli rokok. Ini orang riya. Tahu riya? Orang tahu, udah mau ngasih, ngapain tanya lagi? Paham ya? Khawatir salah guru. Salah nggak salah, Allah nggak lihat salah. Tapi Allah melihat bagaimana kau punya nawa itu. Yang benar begini. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Ini tasbih guru, tasbihnya ada. Ini kue guru, tuh dalam kitab talim tuh. Tapi bukan guru mau kue enggak kelihatan kok guru lapar. Itu yang diberikan hukumnya syubhat. Syubhat itu haram. Ngerti? Allah itu menilai seperti hanya kamu nawarin anjing. Anjing bisa ditawari. Hei anjing, maukah kamu saya kasih nasi kebuli? Kata anjing, aku gak tahu apa kebuli. Ketika aku bau kebuli ada di depan saya, ya aku makan, begitu. Ketika cuma ditawarin, si anjing aja gak mau. Paham ya? Apalagi orang punya akal. Kalau yang punya akal tadi, aku mau, memang dasar sama anjingnya. Nah, mudah-mudahan paham itu ngaji. Kemudian yang kedua tadi, harta tidak manfaat, dibelanjakan gak manfaat. Menyesal, ingin aku tiap hari bisa sedekah. Setiap hari tahu kalau sedekah itu nilainya luar biasa. Maka sekecil apapun, ya 1 rupiah, 2 rupiah, ya 1 biji nasi, 1 biji jagung, ya itu terus dia nggak nunggu kalau saya hasil baru sedekah. Bukan gitu, bukan. Ada tidak ada, dia terus mengalir sekecil apapun. Bahkan dia sampai mengambil sampah itu agar diambil, jangan sampai bau di kampung, dibakar sama dia. Sedekahnya itu, melihat kotor dia bersihin, sedekahnya itu. Sampai ketemu orang mengucapkan salam, saya bisa salam saja, saya sedekah salam saja.
sedekah dengan senyum. Apa yang dimiliki, tidak harus harta. Nah, itu baru dia memperbanyak, minta bangun di kuburan untuk sedekah. Bukan hanya uang sekecil apapun, dihargai tidak dihargai, laksanakan satu hari itu, jangan sampai tidak. Gitu. Ini penyesalan yang paling besar di kuburan itu. Kalau dua ini nggak dilaksanakan, yang ketiga paling celaka, meninggalkan yang difardukan, yaitu menuntut ilmu. Barang siapa yang sengaja tidak mau belajar, tidak menuntut ilmu, maka dia siap dalam kuburnya dalam gelap. Orang yang tidak belajar, gelap dalam kuburnya. Karena terang kuburnya itu adalah berkat petunjuk, yang dapat petunjuk, mengamalkan dengan petunjuk sehingga menjadi terang. Tapi barang siapa yang tidak mau petunjuk, berarti sesat. Sesat itu adalah gelap. Tiga hal. Ini rusaknya dunia ini disebabkan dari bodohnya manusia dan banyak jahilnya manusia. Maka pasti banyak musibah di mana-mana. Nah, itu.